Kami akan menjelaskan mengenai pengalokasian biaya pada UMKM lovecocoa.id. Saya Misha dengan MPM 2242101. Saya Wina dengan MPM 2242096. Nama saya Jesslyn dengan NPM 2242099. Halo, nama saya Tracy Richley, NPM 2242167. Berikut adalah latar belakang UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang memiliki jumlah karyawan yang terbatas dan aset yang relatif kecil. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah bidang kuliner, yang memiliki inovasi dalam bidang makanan dan modal awal yang tidak terlalu besar, serta bisnis yang sebagian besar cukup menjanjikan. Alokasi biaya merupakan aspek penting dalam mengelola UMKM secara efektif. Alokasi biaya yang efektif memungkinkan pemilik dan pengelola UMKM mengambil keputusan yang tepat mengenai harga, alokasi sumber daya, dan analisis profitabilitas yang melibatkan identifikasi dan kategori biaya, menentukan metode alokasi yang tepat, dan mengalokasikan biaya berdasarkan kriteria tertentu. Oke, jadi berikut adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cost behavior pada UMKM lovecocoa.id. Yang kedua, bagaimana cost assignment pada UMKM lovecocoa.id. Yang ketiga, apa saja produk dan period cost pada UMKM lovecocoa.id. Yang keempat, bagaimana standar costing pada UMKM lovecocoa.id. Yang kelima, apa kaizen yang telah dilakukan pada UMKM lovecocoa.id. Yang keenam, bagaimana alokasi supporting department pada UMKM lovecocoa.id. Yang ketujuh, apakah ada joint cost atau joint product pada UMKM lovecocoa.id. Lalu untuk manfaat, yang pertama untuk mengetahui cost behavior pada UMKM Lovecocoa ID. Yang kedua untuk mengetahui cost assignment. Yang ketiga untuk mengetahui produk dan period cost. Yang keempat untuk mengetahui standar costing. Yang kelima untuk mengetahui kaizen yang telah dilakukan. Yang keenam untuk mengetahui alokasi supporting dan department. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui joint cost atau joint produk pada UMKM Lovecocoa ID. Berikut adalah table of contents materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, profil usaha. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, perilaku biaya. Yang keempat, mixed cost. Yang kelima, product cost, period cost, dan overhead cost. Yang keenam, support department. Yang ketujuh, proses costing. Berikut adalah profil usaha lovecocoa.id. Lovecocoa.id merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner Kota Batam, yang berlokasi di Universitas Internasional Batam. Lovecocoa.id menjual makanan dan minuman seperti churros, es coklat, dan soya sejak November 2022. Jam operasional mulai usaha yaitu mulai pukul 15.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Lovecocoa.id memerlukan waktu 3 jam untuk membuat produk siap untuk dijual. UMKM ini dapat menjual sekitar 35 piring churros, 40 gelas es coklat, dan 40 gelas soya per harinya dengan harga yang sangat bersaing, yakni mulai dari Rp10.000. Berikut adalah struktur organisasi lovecocoa.id. Jadi lovecocoa.id ini memiliki 3 departemen yang terdiri dari 1 departemen pendukung, yaitu sumber daya manusia, dan 2 departemen produksi, yaitu mixing dan packing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perilaku biaya dari UMKM lovecocoa.id. Perilaku biaya atau cost behavior adalah suatu gambaran aktivitas perusahaan. Aktivitas tersebut menunjukkan kegiatan naik dan turunnya suatu operasional perusahaan. Ketika biaya yang dikeluarkan perusahaan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut, tentunya perusahaan akan mengalami kerugian di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, cost behavior adalah mekanisme pengendalian biaya yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memberi batasan anggaran di setiap departemen guna meraih tujuan bisnis dan keuangan. Apabila terdapat tanda-tanda perubahan yang mudah berubah, hal itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Beberapa konsep utama yang melibatkan pemahaman tentang perilaku biaya yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya semi variabel atau mixed cost.
Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang sama sekali tidak berubah dalam jumlah total ketika volume produksi atau tingkat aktivitas bisnis berubah. Contoh fixed cost dalam lovecocoa.id adalah sewa kantin. Selanjutnya, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan perubahan dalam volume produksi atau aktivitas perusahaan. Contohnya dalam lovecocoa.id adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan komponen biaya produksi yang meningkat seiring peningkatan produksi. Dan selanjutnya, biaya semi variabel atau mixed cost mencakup sebagian dari elemen biaya tetap dan biaya variabel. Berikut adalah rincian biaya bahan lovecocoa.id untuk 1 bulan. lovecocoa.id memproduksi sekitar 800 piring churros, 900 gelas es coklat, dan 900 gelas soya per bulan. Subtotal dari biaya yang dikeluarkan lovecocoa.id untuk bahan adalah Rp5.849.000. Selanjutnya adalah perhitungan mixed cost, yaitu untuk memisahkan fixed cost dan variable cost dalam biaya campuran. Berikut adalah tabel pengguna listrik lovecocoa.id untuk 4 bulan terakhir. Pada bulan Juli, biaya listriknya adalah 1,8 juta dan jam mesinnya adalah 75 jam. Pada bulan Agustus, biaya listriknya adalah 2 juta dan jam mesinnya adalah 90 jam. Pada bulan September, biaya listriknya adalah 1,5 juta dan jam mesinnya adalah 67 jam. Dan pada bulan Oktober, biaya listriknya adalah 2,2 juta dan jam mesinnya adalah 100 jam. Untuk memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan variabel pada lovecocoa.id menggunakan high-low method. Langkah pertama adalah tentukan titik tertinggi dan titik terendah dari data. Titik tertinggi ada pada bulan Oktober, yaitu 100 jam, dan titik terendah ada pada bulan September, yaitu 67 jam. Jadi langkah kedua itu hitunglah variable rate-nya. Variable rate-nya yaitu high cost kurang low cost dibagi high machine hours dikurang low machine hours. Jadi variable rate-nya adalah 2,2 juta dikurang 1,5 juta dibagi dengan 100 dikurang 67. Dan didapatkan 700.000 dibagi 33, dan variable rate-nya adalah Rp21.212 per machine hours. Dan langkah ketiga adalah hitunglah fixed cost-nya. Fixed cost sama dengan total cost dikurang variable rate dikali machine hours. Fixed cost kita ambil dari titik tertingginya aja. Jadi 2,2 juta dikurang Rp21.212 dikali 100 sama dengan 2,2 juta dikurang 2.121.200 sama dengan Rp78.800. Dan langkah terakhir adalah membangun cost formula untuk menghitung total biaya listriknya, yaitu total electricity cost sama dengan Rp78.800 ditambah Rp21.212 dikali machine hours. Selanjutnya adalah untuk perhitungan overhead cost-nya. Jadi berikut ini adalah rincian produksi lovecocoa.id dalam 1 bulan. Selanjutnya untuk menghitung predetermined overhead rate-nya, overhead tetap yang dianggarkan adalah 4,5 juta dan dialokasikan pada produk dengan metode plan-wide berdasarkan jam kerja langsung, yaitu 160 jam. Untuk menghitung predetermined fixed overhead rate pada lovecocoa.id dengan cara berikut. Predetermined overhead rate-nya sama dengan total fixed overhead dibagi total labor hours. Jadi predetermined overhead rate-nya sebenarnya 4,5 juta dibagi 160 jam. Dan didapatkan predetermined overhead rate-nya yaitu Rp28.125. Selanjutnya adalah perhitungan produk cost, period cost, dan overhead. Jadi untuk unit cost untuk churros itu direct materialnya yaitu Rp1.963.000 dibagi dengan 800 didapatkan dengan nominal Rp2.453. Untuk direct labor-nya yaitu dengan nominal Rp1.600.000 dibagi dengan 800 didapatkan nominalnya yaitu Rp2.000. Untuk variable overhead yaitu dengan Rp1.500.000 dibagi dengan 800 dan didapatkan dengan nominal Rp1.875. Untuk variable cost per unit itu ditotalkan dari direct material, direct labor, dan variable overhead dan didapatkan dengan nominal Rp6.326. Untuk fixed overhead-nya yaitu 80 dikali dengan Rp28.125 dibagi dengan 800 didapat dengan nominal Rp2.813. Nah, untuk absorption cost per unit itu didapatkan dari Rp6.326 ditambah dengan Rp2.813, yaitu didapatkan dengan nominal Rp9.139.
Selanjutnya, unit cost untuk Esokla. Direct materialnya yaitu dengan nominal Rp2.768.000 dibagi dengan 900. Didapatkan dengan nominal Rp3.075. Lalu untuk direct labor-nya yaitu Rp800.000 dibagi dengan 900, didapatkan dengan nominal Rp888. Variable overhead yaitu didapatkan dengan Rp300.000 dibagi dengan 900, dengan mendapatkan nominal Rp333. Lalu untuk variable cost per unit itu didapatkan dari nominal direct material, direct labor, dan variable overhead. Nominal yang didapat yaitu Rp4.296. Untuk fixed overhead-nya didapatkan dari 40 dikali dengan Rp28.125, lalu dibagi dengan 900. Dan didapatkan dengan nominal Rp1.250. Untuk absorption cost per unit itu didapatkan dari Rp4.296 ditambah dengan Rp1.250 dan didapatkan dengan nominal Rp5.546. Lalu unit cost untuk soya, direct materialnya yaitu didapatkan dari Rp1.118.000 dibagi dengan 900, didapatkan dengan nominal Rp1.242. Untuk direct labor-nya yaitu Rp800.000 dibagi dengan 900, didapatkan dengan nominal Rp888. Untuk variable overhead didapatkan dari Rp300.000 dibagi dengan 900, yaitu nominalnya Rp333. Variable cost per unit itu didapatkan dari nominal direct material, direct labor, dan variable overhead-nya, yaitu didapatkan dengan nominal Rp2.463. Untuk mencari fixed overhead-nya, yaitu dengan cara 40 dikali Rp28.125 dibagi dengan 900, didapatkan dengan nominal Rp1.250.000. Lalu untuk absorption cost per unit itu didapatkan dari Rp2.463 ditambah dengan Rp1.250 dan didapatkan dengan nominal Rp3.713. Selanjutnya untuk income statement perhitungan variable costing, sales-nya yaitu Rp12.000 dikali dengan 750, lalu ditambah dengan Rp10.000 dikali dengan 790, ditambah lagi dengan Rp10.000 dikali 850. Lalu nominal yang didapatkan yaitu Rp25.400.000. Untuk mencari variabel COGS itu dengan cara Rp6.326 dikali dengan 750, lalu ditambah dengan Rp4.296 dikali dengan 790.000, lalu ditambah dengan Rp2.463 dikali dengan 850. Nominal yang didapatkan yaitu Rp10.231.890. Lalu untuk contribution margin-nya yaitu Rp15.168.110. Untuk fixed overhead-nya yaitu Rp4.500.000 dan untuk operating income-nya yaitu Rp10.668.100. Selanjutnya adalah pengalokasian biaya support departemen pada lovecocoa.id. Berikut adalah data departemen pada lovecocoa.id. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lovecocoa.id memiliki 3 departemen yang terdiri dari 1 support departemen dan 2 producing departemen. Support departemen pada lovecocoa.id ada human resources dengan direct OH cost-nya ada 3,2 juta. Dan producing departemen pada lovecocoa.id ada mixing dan packing dengan direct OH cost-nya masing-masing 2,5 juta dan 2 juta. Untuk perhitungan pengalokasian support departemen pada lovecocoa.id menggunakan direct method. Perhitungannya untuk mixing yaitu direct labor hours-nya 100 jam dibagi dengan total labor hours-nya 160 jam dikali dengan direct OH cost dari human resources yaitu 3,2 juta dan didapatkan angka 2 juta. Dan untuk packing juga sama, direct labor hours-nya untuk packing yaitu 60 jam dibagi dengan total direct labor hours-nya yaitu 160 jam dikali dengan direct OH cost dari human resources yaitu 3,2 juta dan didapatkan angka 1,2 juta. Dan total overhead cost dari mixing yaitu 4,5 juta dan untuk packing adalah 3,2 juta. Selanjutnya adalah proses costing. Perhitungan biaya pada lovecocoa.id menggunakan proses costing karena produk yang dihasilkannya bersifat homogen. Proses costing merupakan sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara terus-menerus, di mana metode akuntansi yang menelusuri dan mengakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur.
Oke, berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Jadi, lovecocoa.id merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner Kota Batam yang berlokasi di Universitas Internasional Batam yang menjual makanan dan minuman seperti churros, es coklat, dan soya sejak November 2022. Lovecocoa.id memiliki 3 departemen yang terdiri dari 1 departemen pendukung, yaitu sumber daya manusia, dan 2 departemen produksi, yaitu mixing dan packing. Beberapa konsep utama yang melibatkan pemahaman tentang perilaku biaya ada 3, yaitu biaya tetap seperti sewa kantin, biaya variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan komponen biaya produksi yang meningkat seiring peningkatan produksi. Yang ketiga, biaya semi variabel atau mixed cost itu mencakup sebagian dari elemen biaya tetap dan variabel. Dan dapat dirangkumkan juga, Lovecocoa.id memproduksi 800 piring churros, 900 gelas es coklat, dan 900 gelas soya. Diperkirakan mengeluarkan sekitar 5.849.000 per bulan. Kos formula untuk menghitung total biaya listrik, yaitu total electric cost sama dengan 78.800 ditambah 21.212 dikali mesin Hall. Per unit produk cost pada lovecocoa.id menggunakan variable costing method didapatkan churros 6.328, es coklat 4.296,04, dan soya 2.463,04. Operating income perhitungan variable costing sebesar 10.668.100 rupiah. Predetermined overhead-nya yaitu 28.125 rupiah. Kemudian ada mengalokasikan biaya departemen menggunakan direct method pada production department bagian mixing itu sebesar 4.500.000 dan packing sebesar 4 juta. Yang berikut adalah saran dari kelompok kami kepada UMKM Cocoa.id adalah berharap dapat melakukan alokasi biaya setiap periodenya karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang tepat untuk setiap produk dan memastikan bahwa produk tersebut menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Perlu memahami konsep biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel atau mixed cost agar dapat mengelola biaya produksi dengan lebih efektif. Dapat juga menggunakan metode variable costing untuk menghitung biaya produksi per unit, yang hanya mencakup biaya variabel langsung yang terkait dengan produksi. Metode ini dapat membantu dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat, serta menggunakan direct method untuk mengalokasikan biaya departemen, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang biaya produksi di setiap departemen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.